Di depan laut, di belakang pasukan Fir'aun, tidak ada jalan keluar. Namun Nabi Musa tetap berkata, "Tuhanku bersamaku." Apa yang terjadi setelah itu hingga laut terbelah dan sejarah berubah selamanya? Baiklah, sahabat kisah iman, jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan share jika channel kami bermanfaat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Malam itu terasa berbeda. Angin berhembus pelan di sepanjang tepian Sungai Nil. Kota Mesir tampak tenang di permukaan. Tetapi, di balik kemegahan istana dan gemerlap obor-obor yang menyala, ada ketakutan yang menyelimuti hati banyak orang. Di singgasana megahnya, duduk seorang raja yang sangat berkuasa, Firaun. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seseorang yang mengaku sebagai Tuhan bagi rakyatnya. "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi," begitu katanya dengan penuh kesombongan. Namun, kesombongan itu mulai terusik. Beberapa waktu sebelumnya, Firaun mengalami mimpi yang membuatnya gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel akan tumbuh dan menjadi penyebab runtuhnya kekuasaannya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia pun segera memanggil para penasehat, ahli nujum, dan orang-orang kepercayaannya. "Apa arti mimpi ini?" tanyanya dengan suara berat. Para penasihat saling berpandangan. Mereka tahu jawaban mereka bisa menentukan hidup atau mati. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata pelan, "Wahai raja, mimpi itu adalah pertanda. Akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaanmu." Ruangan itu mendadak hening. Wajah Firaun berubah. Matanya menyala oleh kemarahan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. "Kalau begitu," katanya dengan dingin, "kita hentikan itu sebelum terjadi." Dan sejak saat itulah, sebuah keputusan kejam dibuat. Firaun memerintahkan sesuatu yang sangat mengerikan. Semua bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel harus dibunuh. Tidak peduli seberapa kecil, tidak peduli tangisan seorang ibu, tidak peduli jeritan keluarga. Semua harus dihentikan sebelum mereka tumbuh. Pasukan kerajaan pun bergerak. Mereka menyusuri rumah demi rumah, mencari bayi laki-laki yang baru lahir. Tangisan mulai terdengar di banyak sudut kota. Ketakutan menyebar seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Kaum Bani Israel hidup dalam tekanan yang luar biasa. Mereka sudah lama ditindas, dijadikan budak, dipaksa bekerja keras tanpa belas kasihan. Dan kini, bahkan anak-anak mereka pun tidak aman. Di tengah suasana yang mencekam itu, di sebuah rumah sederhana, seorang wanita tengah menahan rasa takutnya. Ia adalah ibu dari seorang bayi yang baru saja lahir. Bayi itu kecil, sangat kecil. Namun, wajahnya bersih dan tenang, seolah membawa harapan di tengah kegelapan. Bayi itu adalah Nabi Musa. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan. Sang ibu menyembunyikan bayinya sekuat tenaga. Ia menutup rapat setiap celah, menahan setiap suara, berharap tidak ada yang mendengar tangisan kecil itu. Namun ia tahu, ini tidak akan bertahan lama. Pasukan Firaun semakin sering berkeliling. Suatu hari, ketika rasa takut hampir menguasai seluruh hatinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Allah memberikan ilham ke dalam hatinya. Sebuah bisikan yang bukan berasal dari manusia. "Susuilah dia, dan jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Jangan takut dan jangan bersedih. Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya seorang rasul." Sang ibu terdiam, hatinya bergetar. Bagaimana mungkin seorang ibu diminta untuk menghanyutkan bayinya sendiri ke sungai?
Air mata mulai mengalir. Namun di balik rasa takut itu, ada keyakinan yang perlahan tumbuh. Ini bukan perintah biasa, ini adalah janji dari Allah. Dengan tangan gemetar, ia mulai menyiapkan sebuah peti kecil. Ia melapisinya dengan kain, memastikan bayinya tetap hangat dan aman. Malam itu, di bawah langit yang sunyi, ia berjalan menuju tepian Sungai Nil. Setiap langkah terasa berat. Setiap detik terasa seperti perpisahan. Tidak ingin terjadi. Ia memeluk bayinya erat-erat. "Anakku," bisiknya pelan, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Air matanya jatuh ke wajah kecil itu. Namun akhirnya, dengan hati yang penuh tawakal, ia meletakkan bayi itu ke dalam peti, dan perlahan ia mendorongnya ke atas air. Peti kecil itu mulai hanyut. Air Sungai Nil membawanya perlahan menjauh dari sang ibu yang hanya bisa berdiri diam menahan tangisnya. Setiap detik terasa seperti keabadian. Namun sungai itu tidak membawa bayi itu ke tempat yang jauh. Takdir sedang bekerja. Peti itu justru bergerak menuju tempat yang paling tidak terduga, Istana Fir'aun. Pagi itu, suasana istana tampak seperti biasa. Para pelayan berlalu lalang, penjaga berdiri tegak, dan kehidupan kerajaan berjalan dengan megah. Di antara mereka, ada seorang wanita yang dikenal lembut hatinya. Ia adalah istri Fir'aun. Saat itu, ia melihat sesuatu yang aneh di permukaan sungai. Sebuah peti kecil. Rasa penasaran membuatnya memerintahkan para pelayan untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, semua terdiam. Di dalamnya ada seorang bayi kecil yang sangat indah. Bayi itu menangis pelan. Namun entah mengapa, tangisan itu justru menyentuh hati sang permaisuri. Ia mengangkat bayi itu dengan lembut. Dan saat itulah sesuatu berubah. Kasih sayang memenuhi hatinya. "Anak ini," katanya pelan, "akan menjadi penyejuk hati bagiku dan bagimu." Ketika Fir'aun mengetahui hal itu, ia sempat ingin menolak. Namun istrinya berkata dengan lembut, "Jangan bunuh dia. Mungkin dia akan bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan dia sebagai anak." Dan akhirnya, bayi yang seharusnya dibunuh itu justru dibesarkan di dalam istana. Di rumah orang yang paling membencinya. Tidak ada yang menyadari saat itu bahwa bayi kecil itu kelak akan tumbuh menjadi seseorang yang mengguncang dunia. Bahwa ia akan berdiri di hadapan raja yang sama dan berkata dengan tegas tentang kebenaran. Pagi itu, matahari Mesir bersinar hangat. Di dalam istana megah milik Fir'aun, kehidupan berjalan seperti biasa. Para pelayan sibuk menjalankan tugasnya. Penjaga berdiri tegak di setiap sudut, dan suara langkah kaki menggema di lorong-lorong panjang yang berlapis batu indah. Namun, di salah satu ruangan istana, seorang bayi kecil mulai membuka matanya. Bayi itu adalah Nabi Musa. Ia kini tidak lagi berada di dalam peti yang hanyut di sungai. Ia berada di tempat yang sama sekali berbeda, tempat yang penuh kemewahan, namun juga penuh kekuasaan. Ia berada di rumah orang yang paling berbahaya bagi kaumnya. Sejak hari itu, istri Firaun merawat Musa dengan penuh kasih sayang. Ia memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Setiap tangisan Musa segera ditenangkan. Setiap kebutuhannya dipenuhi. Ia dibungkus dengan kain terbaik, ditempatkan di ruangan yang hangat, dan dijaga dengan sangat baik. Namun, ada satu masalah yang tidak diduga. Musa menolak semua wanita yang mencoba menyusuinya. Satu persatu wanita dipanggil ke istana. Mereka mencoba menggendong, menenangkan, dan menyusui bayi itu. Namun, Musa selalu menolak. Ia menangis, memalingkan wajah, dan tidak mau menerima. Keadaan mulai membuat khawatir. Kenapa anak ini tidak mau menyusu?
Tanya salah satu pelayan. Istri Fir'aun mulai gelisah. Ia sangat menyayangi bayi itu. Ia tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk. Di luar istana, seorang gadis kecil berjalan dengan hati-hati. Ia adalah saudara perempuan Nabi Musa. Sejak hari Musa dihanyutkan ke sungai, ia diam-diam mengikuti arah aliran air, memastikan adiknya tetap dalam jangkauan penglihatannya. Dan kini, ia mengetahui bahwa Musa berada di dalam istana. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mendekat. Lalu ia berkata kepada para pelayan dengan tenang, "Maukah aku tunjukkan seseorang yang bisa merawat bayi ini dengan baik?" Para pelayan saling berpandangan. Ini adalah harapan yang mereka tunggu. Tanpa banyak berpikir, mereka membawa wanita itu masuk ke istana. Wanita itu masuk dengan langkah pelan. Hatinya berdebar. Matanya mencari sesuatu yang sangat ia rindukan. Dan ketika ia melihat bayi itu, air matanya hampir jatuh. Itu adalah anaknya. Anak yang ia lepaskan ke sungai dengan penuh keikhlasan. Anak yang ia serahkan kepada Allah. Dan kini, Allah mengembalikannya. Ia berusaha menahan perasaannya. Dengan tenang, ia menggendong Musa. Dan saat itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Musa langsung tenang. Ia tidak menangis. Ia menerima susu dari ibunya sendiri. Semua orang di ruangan itu merasa lega. "Ini luar biasa," kata salah satu pelayan. Akhirnya, keputusan diambil. Wanita itu ditunjuk sebagai penyusu tetap bagi Musa. Tanpa mereka sadari, Allah telah menepati janjinya, mengembalikan Musa kepada ibunya dengan cara yang paling indah. Sejak saat itu, kehidupan Musa menjadi unik. Ia tumbuh di dalam istana, dikelilingi kemewahan dan kekuasaan. Namun di sisi lain, ia tetap memiliki hubungan dengan ibu kandungnya. Ia mendapatkan kasih sayang dari dua dunia yang berbeda. Dari istana, ia belajar tentang kehidupan para penguasa. Dari ibunya, ia mengenal nilai-nilai keimanan, kesabaran, dan kebenaran. Hari demi hari, Musa tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Wajahnya tenang, namun matanya tajam. Ia mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ia melihat bagaimana rakyat diperlakukan. Ia melihat bagaimana kaum Bani Israel dipaksa bekerja keras. Ia melihat perbedaan yang sangat jelas antara kehidupan di istana dan kehidupan di luar. Dan di dalam hatinya, mulai tumbuh pertanyaan. Suatu hari, Musa berjalan keluar istana. Ia ingin melihat dunia di luar dinding megah itu. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan kota. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Seorang laki-laki dari Bani Israel sedang diperlakukan kasar oleh seorang dari kaum Mesir. Laki-laki itu tampak lemah, ia tidak berdaya. Sementara orang Mesir itu tampak kuat dan penuh amarah. Musa berhenti. Ia memperhatikan. Hatinya mulai bergejolak. Ia belum sepenuhnya memahami siapa dirinya. Namun satu hal yang ia rasakan sangat jelas. Ketidakadilan itu salah. Sejak saat itu, Musa tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Ia mulai lebih sering memperhatikan. Ia mulai berpikir. Ia mulai merasakan. Mengapa ada yang hidup dalam kemewahan dan ada yang hidup dalam penderitaan? Mengapa ada yang memerintah dan ada yang ditindas? Pertanyaan-pertanyaan itu terus tumbuh di dalam dirinya, seperti benih yang perlahan berkembang. Tanpa ia sadari, itulah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya. Hari itu, kota Mesir tampak lebih sepi dari biasanya. Matahari belum terlalu tinggi. Jalanan tidak seramai hari-hari sebelumnya. Sebagian orang masih berada di dalam rumah, sementara yang lain sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di saat seperti itulah, Nabi Musa berjalan menyusuri kota. Langkahnya tenang, tetapi pikirannya penuh.
Sejak beberapa waktu terakhir, hatinya tidak lagi sama. Apa yang ia lihat di luar istana, ketidakadilan, penindasan, dan penderitaan, terus terbayang dalam pikirannya. Dan hari itu, takdir membawanya pada sebuah peristiwa yang tidak akan pernah ia lupakan. Di sebuah sudut kota, Musa melihat dua orang laki-laki sedang bertengkar. Suara mereka keras, gerakan mereka kasar. Salah satunya adalah seorang dari Bani Israel, kaum yang selama ini tertindas. Yang lainnya adalah seorang dari kaum Mesir, kelompok yang berada di bawah kekuasaan Firaun. Laki-laki dari Bani Israel itu tampak lemah. Ia berusaha melawan, tetapi jelas kalah kuat. Ketika melihat Musa, ia segera berteriak meminta bantuan. "Tolong aku!" Suara itu begitu penuh harap. Musa berhenti. Ia melihat ke arah keduanya. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia tumbuh di istana Mesir. Namun di sisi lain, ia tahu ia berasal dari kaum yang sedang tertindas. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju. Musa mendekati mereka. Ia mencoba melerai, namun keadaan sudah terlalu panas. Dengan niat menghentikan pertengkaran itu, Musa memberikan satu pukulan kepada laki-laki dari kaum Mesir. Hanya satu pukulan. Namun, Pukulan itu terlalu keras. Laki-laki itu terjatuh. Tubuhnya tidak bergerak lagi. Sunyi. Seketika suasana berubah. Musa terdiam. Napasnya tertahan. ia melihat ke arah tubuh yang tergeletak itu. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang menggetarkan hatinya. Orang itu telah meninggal. Wajah Musa berubah. Ia tidak pernah berniat untuk membunuh. Ia hanya ingin menghentikan pertikaian. Namun apa yang terjadi, sudah terjadi. Dengan suara pelan dan penuh penyesalan, ia berkata, "Ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang menyesatkan." Hatinya terasa berat. Rasa bersalah memenuhi dirinya. Ia tahu, ini bukan kesalahan kecil. Ini adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa membawa akibat yang sangat serius. Dengan penuh harap, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menzolimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku." Dan Allah mengampuninya, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Namun, meskipun ia telah memohon ampun, konsekuensi dari peristiwa itu belum berakhir. Musa meninggalkan tempat itu dengan cepat. Hatinya gelisah, pikirannya kacau. Ia kembali ke tempat tinggalnya. Dengan perasaan tidak tenang, malam itu terasa panjang. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan kejadian siang tadi terus terulang. Di dalam pikirannya, apakah ada yang melihat? Apakah kabar ini akan tersebar? Apakah ia akan dihukum? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi pikirannya. Dan pagi pun datang dengan membawa sesuatu yang tidak ia duga. Keesokan harinya, Musa kembali keluar. Ia masih diliputi rasa waspada. Namun saat ia berjalan di kota, ia melihat orang yang sama dari Bani Israel yang kemarin ia bantu. Dan kali ini, orang itu kembali terlibat pertengkaran. Musa terkejut. "Sesungguhnya, kamu benar-benar orang yang suka membuat masalah," kata Musa dengan nada tegas. Namun orang itu kembali meminta bantuan. Musa pun mendekat, berniat melerai lagi. Namun kali ini, orang itu justru berkata dengan keras, "Apakah kamu ingin membunuhku seperti kamu membunuh orang kemarin?" Ucapan itu seperti petir di siang hari. Musa terdiam. Wajahnya berubah. Rahasia itu kini tidak lagi menjadi rahasia. Tidak lama setelah itu, seorang laki-laki datang dengan tergesa-gesa. Napasnya terengah, wajahnya penuh kekhawatiran. Ia mendekati Musa dan berkata dengan cepat, "Wahai Musa, para pembesar sedang merencanakan untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini."
Aku benar-benar termasuk orang yang memberimu nasihat. Kata-kata itu sangat jelas. Tidak ada waktu untuk ragu, tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Musa tahu, ini saatnya pergi. Dengan hati yang penuh rasa takut, namun juga harapan, Musa segera meninggalkan kota. Ia tidak membawa banyak hal, tidak ada persiapan panjang, tidak ada bekal yang cukup. Ia hanya membawa keyakinan. Dalam langkahnya yang cepat, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ia berjalan, menjauh dari istana, menjauh dari masa lalunya, menjauh dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Di hadapannya terbentang perjalanan panjang, tanpa kepastian, tanpa arah yang jelas. Namun satu hal yang ia yakini, Allah tidak akan meninggalkannya. Langkah Musa terus berlanjut. Panas matahari terasa menyengat. Debu jalanan menempel di kakinya, namun ia tidak berhenti. Setiap langkahnya adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun yang pasti, perjalanan ini akan membawanya menuju takdir yang lebih besar. Langkah kaki Nabi Musa terus berjalan. Ia tidak menoleh ke belakang. Mesir kini hanya menjadi bayangan yang semakin jauh. Angin gurun berhembus kering. Matahari terasa panas menyengat. Jalan yang ia lalui bukan jalan yang mudah. Berdebu, sepi, dan panjang tanpa kepastian. Ia tidak tahu pasti kemana arah tujuannya. Namun di dalam hatinya ada keyakinan yang terus ia pegang. Semoga Tuhanku menunjukkanku jalan yang benar. Hari demi hari berlalu. Musa berjalan melewati hamparan luas yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Tubuhnya lelah, namun semangatnya tidak padam. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah tempat yang bernama Madian. Tempat itu berbeda dari Mesir. Tidak ada istana megah, tidak ada penjaga bersenjata, namun ada kehidupan yang sederhana. Dan di sanalah takdir kembali mempertemukannya dengan sebuah peristiwa penting. Saat tiba di Madian, Musa melihat sekelompok orang sedang berkumpul di sekitar sebuah sumur. Mereka membawa ternak. Mereka berebut untuk mengambil air. Di antara keramaian itu, Musa melihat sesuatu yang berbeda. Dua orang wanita berdiri agak jauh dari kerumunan. Mereka tidak ikut berebut, mereka hanya menunggu. Musa memperhatikan, lalu ia mendekat dan bertanya dengan lembut. "Ada apa dengan kalian berdua?" Salah satu dari mereka menjawab, "Kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum para pengembala itu selesai. Dan ayah kami adalah orang tua yang sudah sangat tua." Musa mengangguk pelan. Ia mengerti. Tanpa banyak bicara, ia maju ke depan. Dengan kekuatan yang Allah berikan, ia membantu mengambil air dari sumur dan memberi minum ternak kedua wanita itu. Semua dilakukan dengan cepat, tanpa pamrih, tanpa meminta balasan. Setelah membantu, Musa menjauh dari keramaian. Ia duduk di bawah sebuah pohon. Tubuhnya lelah, perutnya lapar. Ia tidak memiliki apa-apa. Dengan hati yang penuh kerendahan, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku." Doa itu sederhana, namun sangat dalam. Ia tidak meminta banyak. Ia hanya meminta pertolongan, dan Allah mendengar doa itu. Tidak lama setelah itu, salah satu dari dua wanita tadi datang menghampirinya. Langkahnya pelan, penuh rasa malu. Ia berkata, "Ayahku memanggilmu. Ia ingin membalas kebaikanmu karena telah memberi minum ternak kami." Musa terdiam sejenak. Ini adalah sesuatu yang tidak ia duga. Namun ia melihat ini sebagai jawaban dari doanya. Ia pun bangkit dan mengikuti wanita itu. Musa tiba di rumah seorang lelaki tua yang bijak. Dalam banyak riwayat tafsir, beliau dikenal sebagai Nabi Syuaib, meskipun sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat.
Musa menceritakan seluruh kisahnya. Tentang Mesir, tentang kesalahan yang terjadi, tentang pelariannya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu ia berkata dengan tenang, "Jangan takut, engkau telah selamat dari kaum yang zolim." Kata-kata itu terasa menenangkan. Seperti air di tengah kehausan. Beberapa waktu kemudian, salah satu putri lelaki itu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya, orang terbaik yang engkau ambil untuk bekerja adalah yang kuat dan dapat dipercaya." Akhirnya, sebuah kesepakatan terjadi. Musa diminta untuk bekerja selama beberapa tahun sebagai gembala. Sebagai imbalannya, ia akan dinikahkan dengan salah satu putri lelaki itu. Musa menerima tawaran itu. Dan untuk pertama kalinya, setelah pelarian panjang dan ketakutan yang ia alami, ia menemukan ketenangan. Ia memiliki tempat tinggal. Ia memiliki keluarga. Ia memiliki kehidupan baru. Hari-hari Musa di Madian berjalan dengan sederhana. Ia mengembala ternak. Ia hidup jauh dari kemewahan istana. Namun justru disinilah ia belajar banyak hal tentang kesabaran, tentang tanggung jawab, tentang kehidupan yang tenang. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu, dan tanpa ia sadari, ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Suatu malam, setelah masa kerjanya selesai, Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah tempat yang sunyi. Langit gelap, udara dingin. Tiba-tiba, Musa melihat sesuatu dari kejauhan. Cahaya, seperti api yang menyala. Di sebuah bukit. Bukit itu dikenal sebagai Bukit Tur. Musa berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, aku melihat api. Mungkin aku bisa membawa kabar atau sedikit api agar kalian bisa menghangatkan diri." Ia pun berjalan menuju cahaya itu. Namun, apa yang ia temukan di sana bukanlah api biasa. Ketika Musa mendekat, ia mendengar sebuah suara. Suara yang tidak seperti suara manusia. Suara yang penuh kekuatan. "Wahai Musa!" Musa terdiam. Tubuhnya gemetar, hatinya berdebar. Suara itu melanjutkan, "Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci." Musa segera menuruti perintah itu dengan penuh rasa hormat dan takut. Lalu Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah memilihmu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu." Saat itu, segalanya berubah. Musa yang dulu hanyalah seorang pelarian, kini diangkat menjadi seorang nabi, seorang utusan Allah. Allah kemudian memberikan Musa mukjizat. Ia diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Dan saat tongkat itu jatuh ke tanah, ia berubah menjadi ular yang bergerak. Musa terkejut dan mundur. Namun Allah berfirman, "Ambillah itu dan jangan takut." Musa pun mengambilnya kembali, dan tongkat itu kembali seperti semula. Kemudian Allah memerintahkannya untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan ketika ia mengeluarkannya, tangannya bersinar terang, bukan karena penyakit, namun sebagai tanda dari Allah. Musa merasa berat dengan tugas yang diberikan. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku." Ia juga meminta agar saudaranya, Harun, dijadikan pendampingnya. Allah mengabulkan permohonannya, dan sejak saat itu, Musa tidak lagi berjalan sendiri. Malam itu menjadi awal dari segalanya. Setelah menerima wahyu di Bukit Tur, Nabi Musa tidak lagi menjadi orang yang sama. Ia bukan lagi seorang pelarian. Ia bukan lagi sekadar pengembara. Kini, ia adalah seorang utusan Allah.
Dengan hati yang penuh rasa takut namun juga keyakinan, ia kembali kepada keluarganya. Perjalanan mereka pun berlanjut. Namun kali ini, arah langkah Musa sangat jelas. Ia akan kembali ke Mesir. Jalan yang dulu ia tempuh dengan rasa takut. Kini ia lalui dengan rasa tanggung jawab. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga penuh makna. Ia tahu siapa yang akan ia hadapi. Bukan orang biasa, tetapi seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun. Namun Allah telah memberikan pesan yang sangat penting kepada Musa dan saudaranya, Harun. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Perintah itu sangat jelas. Meski menghadapi orang yang zolim, tetap gunakan kelembutan. Tetap gunakan hikmah. Sebelum sampai di Mesir, Musa bertemu dengan saudaranya, Nabi Harun. Allah telah mengabulkan permintaan Musa untuk menjadikan Harun sebagai pendampingnya. Harun dikenal fasih dalam berbicara. Ia tenang, ia bijak, dan kini mereka berdua berjalan bersama, dua saudara, dengan satu tujuan. Menyampaikan kebenaran. Akhirnya, mereka sampai di Mesir, tempat yang pernah Musa tinggalkan dengan penuh ketakutan. Kini, ia kembali, namun bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai pembawa risalah. Langkah mereka membawa mereka menuju istana. Istana yang megah, tempat di mana Musa dulu dibesarkan, tempat yang penuh kenangan. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai anak angkat. Ia datang sebagai penyeru kebenaran. Di dalam istana, Fir'aun duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para pembesar dan pengawal. Wajahnya penuh wibawa, namun juga kesombongan. Ketika Musa dan Harun masuk, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada mereka. Musa melangkah maju. Dengan tenang, ia berkata, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya kami adalah utusan dari Tuhan seluruh alam." Suara itu tegas, namun tidak kasar. Fir'aun menyipitkan matanya. Ia menatap Musa dengan tajam, seolah mencoba mengenali. Dan kemudian, ia berkata dengan nada sinis, "Bukankah kami telah membesarkanmu di antara kami sejak kecil, dan engkau tinggal bersama kami selama bertahun-tahun?" Kata-kata itu seperti mengungkit masa lalu. Namun Musa tidak goyah. Musa menjawab dengan jujur, "Benar, aku pernah melakukannya, kesalahan di masa lalu, dan aku termasuk orang yang keliru. Lalu aku melarikan diri dari kalian ketika aku takut kepada kalian. Kemudian Tuhanku memberiku hikmah dan menjadikanku salah seorang rasul." Jawaban itu sederhana, jujur, dan penuh keberanian. Musa tidak menyangkal masa lalunya, namun ia juga tidak membiarkannya menghalangi kebenaran. Fir'aun tertawa kecil. Ia merasa tidak terancam. Ia berkata dengan sombong, "Kalau memang kamu utusan Tuhan, mana bukti yang kamu bawa? Inilah saatnya." Musa telah dipersiapkan untuk ini. Dengan tenang, ia melemparkan tongkatnya ke tanah. Dan seketika, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak nyata. Semua orang terkejut, beberapa mundur ketakutan. Namun, Musa tetap tenang. Kemudian, ia memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan ketika ia mengeluarkannya, tangannya bersinar terang. Bukan seperti cahaya biasa, namun cahaya yang memancarkan keajaiban. Namun, alih-alih percaya, Fir'aun justru semakin marah. Ia berkata, "Ini hanyalah sihir yang nyata. Dia ingin mengusir kalian dari negeri kalian dengan sihirnya." Para pembesar pun ikut berbicara. Mereka mulai menyebarkan keraguan. Mereka tidak ingin kehilangan kekuasaan. Mereka tidak ingin kebenaran mengubah segalanya. Akhirnya, Fir'aun membuat keputusan. Ia berkata,
kumpulkan semua penyihir terbaik dari seluruh negeri. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Ia ingin mengalahkan Musa di hadapan banyak orang. Ia ingin menunjukkan bahwa apa yang dibawa Musa hanyalah sihir biasa dan bahwa ia tetap yang paling berkuasa. Kabar itu menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang mulai berkumpul. Para penyihir terbaik dipanggil. Hari besar pun ditentukan. Hari di mana kebenaran dan kebatilan akan berhadapan. Namun, di balik semua itu, Musa tetap tenang. Ia tahu apa yang ia bawa bukan sihir, ia membawa kebenaran. Dan kebenaran tidak akan pernah kalah. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Sejak pagi, kota Mesir sudah dipenuhi oleh keramaian. Orang-orang datang dari berbagai penjuru. Mereka ingin menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pertarungan, bukan sekadar pertunjukan, namun pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Di satu sisi, berdiri Nabi Musa, tenang, sederhana, tanpa kemewahan. Di sisi lain, berdiri para penyihir terbaik yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Jumlah mereka banyak, mereka dikenal hebat, mereka percaya diri, dan di belakang mereka berdiri kekuasaan besar Mesir. Di atas singgasananya, Fir'aun memandang dengan penuh keyakinan. Ia yakin akan menang. Ia berkata kepada para penyihir, Jika kalian menang, kalian akan mendapatkan kedudukan tinggi dan menjadi orang-orang dekatku. Janji itu membuat para penyihir semakin bersemangat. mereka tidak hanya ingin menang, mereka juga menginginkan kehormatan. Para penyihir maju ke depan. Mereka menatap Musa. Dengan nada penuh percaya diri, mereka berkata, "Wahai Musa, apakah kamu yang akan melempar lebih dulu atau kami yang akan memulai?" Musa menjawab dengan tenang, "Silahkan kalian yang melempar terlebih dahulu." Para penyihir tersenyum. Mereka merasa di atas angin. Mereka mulai melemparkan tali-tali dan tongkat mereka. Dan saat itu, terjadilah sesuatu yang membuat banyak orang terkejut. Tali-tali dan tongkat itu tampak bergerak seperti ular, bergerak ke sana kemari, seolah-olah hidup. Orang-orang yang menonton mulai bergumam. Beberapa merasa kagum, beberapa mulai ragu. Bahkan di dalam hati Musa, sempat muncul rasa khawatir. Namun Allah segera menenangkan Musa. "Jangan takut, sesungguhnya engkaulah yang akan unggul." Musa menarik napas pelan, hatinya kembali tenang. Ia tahu apa yang dibawa para penyihir adalah ilusi, namun apa yang ia bawa adalah kebenaran. Kini giliran Musa. Ia mengangkat tongkatnya. Dengan penuh keyakinan, ia melemparkannya ke tanah. Dan seketika, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata, bukan ilusi, bukan tipuan. Namun, sesuatu yang benar-benar hidup. Ular itu bergerak cepat dan menelan semua yang dilemparkan oleh para penyihir. Tali-tali itu hilang. Tongkat-tongkat itu lenyap. Semua tertelan. Dan dalam sekejap, semua yang mereka banggakan tidak tersisa. Para penyihir terdiam. Mereka saling berpandangan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah sihir. Namun, apa yang dilakukan Musa bukan sihir. Ini sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Dan saat itu juga, tanpa ragu, mereka langsung bersujud. Dengan suara lantang, mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Suasana berubah drastis. Orang-orang yang menonton terkejut. Para penyihir terbaik yang diharapkan menang justru menjadi orang pertama yang beriman. Wajah Fir'aun berubah. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Amarahnya meluap. Ia berdiri dan berkata dengan keras, "Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin? Sesungguhnya
Ini adalah tipu daya yang kalian rencanakan di kota ini." Namun, para penyihir tidak mundur. Mereka berkata dengan tenang, "Kami tidak akan memilihmu daripada kebenaran yang telah datang kepada kami. Maka putuskanlah apa yang ingin kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya bisa memutuskan dalam kehidupan dunia ini." Kata-kata itu penuh keberanian. Padahal, mereka tahu apa akibatnya. Firaun semakin murka. Ia mengancam, "Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Dan aku akan menyalib kalian semua." Ancaman itu sangat mengerikan, namun para penyihir tetap teguh. Mereka berkata, "Sungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kami berharap Tuhan kami mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang pertama yang beriman." Keteguhan itu luar biasa. Dari orang-orang yang awalnya mencari dunia, kini mereka memilih akhirat. Peristiwa itu menjadi titik balik. Banyak orang mulai berpikir, apa yang terjadi hari itu bukan hal biasa. Ini bukan sekedar pertunjukan, ini adalah tanda. Namun di sisi lain, Firaun tidak berhenti. Ia justru semakin keras. Ia semakin menindas Bani Israel. Ia tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Di balik semua itu, sebuah perubahan besar sedang mendekat. Perlawanan telah dimulai. Kebenaran telah ditunjukkan. Namun perjalanan belum selesai. Masih ada ujian yang lebih besar. Masih ada peristiwa yang lebih dahsyat. Hari-hari setelah peristiwa para penyihir beriman tidak menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, kemarahan Fir'aun semakin menjadi. Ia merasa dipermalukan. Ia merasa kekuasaannya mulai goyah. Dan seperti orang yang takut kehilangan segalanya, ia memilih jalan yang lebih keras. Perintah demi perintah dikeluarkan. Kaum Bani Israel kembali ditekan, bahkan lebih dari sebelumnya. Mereka dipaksa bekerja lebih keras, diawasi lebih ketat, diperlakukan lebih kasar. Tangisan kembali terdengar di banyak rumah. Ketakutan menyelimuti kehidupan mereka. Beberapa dari mereka mulai merasa putus asa. Mereka datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Kami telah disakiti sebelum engkau datang, dan setelah engkau datang pun kami tetap disakiti." Suara mereka lemah, penuh kelelahan. Musa mendengarkan dengan sabar. Lalu ia berkata dengan lembut, "Bersabarlah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Kata-kata itu sederhana, namun memberi harapan. Sebagai peringatan bagi Fir'aun dan kaumnya, Allah menurunkan berbagai tanda. Datanglah bencana demi bencana. Air berubah menjadi darah. Belalang datang merusak tanaman. Katak memenuhi tempat-tempat mereka. Kutu menyebar di mana-mana. Namun setiap kali azab datang, mereka memohon kepada Musa agar berdoa kepada Allah. Dan setiap kali azab diangkat, mereka kembali ingkar. Hati mereka tetap keras. Hingga suatu saat, datanglah perintah dari Allah. Perintah yang sangat penting. Perintah yang akan mengubah segalanya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Pergi diam-diam pada malam hari, tanpa diketahui oleh Firaun dan pasukannya. Musa menyampaikan perintah itu kepada kaumnya. Mereka bersiap, dengan hati penuh harap dan juga rasa takut. Malam itu sunyi, langit gelap, bintang-bintang bersinar pelan. Di tengah keheningan itu, Bani Israel mulai bergerak. Langkah mereka cepat, namun hati mereka berdebar. Mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kehidupan yang mereka kenal, menuju sesuatu yang belum mereka lihat. Di depan mereka hanya ada satu pemimpin, Musa, dan satu keyakinan bahwa Allah akan menolong mereka. Namun pagi datang,
Dan kabar itu sampai kepada Firaun. Ia sangat marah. Ia tidak terima. Ini hanyalah sekelompok kecil, katanya dengan sombong. Ia segera mengumpulkan pasukannya, tentara terbaik, kuda-kuda tercepat, senjata lengkap, dan mereka mulai mengejar. Debu beterbangan, langit seakan menjadi saksi. Sebuah pengejaran besar sedang terjadi. Bani Israel terus berjalan. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat yang membuat mereka terdiam. Di depan mereka, terhampar laut yang luas. Airnya dalam. Tidak ada jalan untuk menyeberang, dan di belakang mereka, debu mulai terlihat. Pasukan Firaun semakin dekat, suara langkah kuda mulai terdengar. Kaum Musa mulai panik. Sebagian berkata dengan penuh ketakutan, "Kita pasti akan tertangkap." Suasana menjadi tegang. Beberapa mulai kehilangan harapan. Namun, di tengah semua itu, Musa tetap berdiri tenang. Dengan suara yang tegas namun penuh ketenangan, Musa berkata, "Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Kata-kata itu sederhana, namun penuh keyakinan. Di saat semua orang melihat jalan buntu, Musa melihat pertolongan. Di saat semua orang melihat akhir, Musa melihat awal. Pasukan Firaun semakin dekat. Suara mereka semakin jelas. Ketegangan mencapai puncaknya. Kaum Musa berdiri di tepi laut. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Seolah tidak ada jalan keluar. Namun, di saat seperti itulah, pertolongan Allah datang. Angin laut berhembus kencang. Debur ombak terdengar jelas. Di hadapan Bani Israel terbentang lautan luas. Tanpa jembatan, tanpa perahu, tanpa jalan. Di belakang mereka, pasukan Firaun semakin dekat. Debu yang mereka bawa mulai memenuhi udara. Suara kuda, suara langkah pasukan semakin jelas terdengar. Kaum Bani Israel mulai diliputi ketakutan. Beberapa menangis, beberapa gemetar, dan sebagian berkata dengan suara putus asa, "Kita pasti akan tertangkap." Di tengah kepanikan itu, Nabi Musa berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, matanya penuh keyakinan. Ia berkata dengan tegas, "Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Kalimat itu sederhana, namun menguatkan hati. Musa tidak melihat laut sebagai penghalang. Ia melihatnya sebagai bagian dari rencana Allah. Dan saat itulah perintah Allah datang. "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Musa tidak ragu. Ia mengangkat tongkatnya. Tongkat yang dulu ia gunakan sebagai alat biasa, namun kini menjadi tanda kekuasaan Allah. Dengan penuh keyakinan, ia memukulkannya ke arah laut. Dan terjadilah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Air laut mulai bergerak. Ombak yang tadinya bergulung, tiba-tiba terangkat. Dan perlahan, laut itu terbelah menjadi dua. Di antara kedua belahan itu, muncul jalan yang kering. Jalan yang bisa dilalui. Di kanan dan kiri, air berdiri tinggi seperti dinding besar. Tenang, tidak jatuh, tidak bergerak. Kaum Bani Israel terdiam. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, ini nyata. Ini bukan mimpi. Ini adalah mujizat. Musa berkata kepada kaumnya, "Masuklah." Dengan hati yang masih berdebar, mereka mulai melangkah satu persatu, menyusuri jalan di tengah laut. Air di kanan dan kiri mereka tinggi menjulang. Namun tetap diam, seolah dijaga oleh kekuasaan Allah. Langkah mereka perlahan berubah. Dari ragu menjadi yakin. Dari takut menjadi berharap. Dan akhirnya, mereka semua berhasil melewati jalan itu. Namun di sisi lain,
Firaun melihat kejadian itu. Ia tidak mengambil pelajaran. Ia tidak merasa takut. Justru kesombongannya semakin besar. Kejar mereka, perintahnya. Tanpa ragu, ia dan pasukannya masuk ke dalam jalan yang sama. Mereka mengikuti jejak Bani Israel. Mereka merasa masih berkuasa. Mereka merasa masih bisa menang. Ketika seluruh pasukan Fir'aun telah berada di tengah laut, saat itulah perintah Allah kembali datang. Air yang tadinya terbelah mulai bergerak, perlahan, kemudian semakin cepat, hingga akhirnya dua dinding air itu runtuh. Menutup kembali jalan yang tadi terbuka, gelombang besar menelan semuanya. Pasukan Fir'aun hilang, tenggelam, tidak ada yang tersisa. Di tengah gelombang yang menghantam, Fir'aun akhirnya menyadari sesuatu. Ia berkata, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan." Yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Namun, sudah terlambat. Keimanan yang datang saat ajal tidak lagi diterima. Kesempatan telah berlalu. Di tepi laut yang lain, Bani Israel berdiri. Mereka melihat ke belakang. Mereka melihat laut kembali seperti semula. Mereka melihat musuh mereka telah hilang. Air mata mulai jatuh. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur. Mereka selamat, bukan karena kekuatan mereka, namun karena pertolongan Allah. Perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak ujian yang akan datang. Namun, satu hal yang pasti, mereka telah bebas dari penindasan, dari ketakutan, dan mereka kini memulai kehidupan baru dengan pelajaran besar yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kisah Nabi Musa mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah selalu datang di waktu yang tepat, bahkan saat jalan terasa benar-benar tertutup. Dan kesombongan seperti Firaun pada akhirnya pasti akan runtuh. Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Tabari. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kisah ini. Gambar atau visual yang ditampilkan hanyalah ilustrasi, bukan kejadian asli. Jangan lupa dukung channel Kisah Iman dengan like, komen, dan subscribe. Serta nantikan video menarik kami selanjutnya.